Ruang sidang PBB biasanya menjadi tempat berkumpulnya ratusan bangsa membahas berbagai solusi atas beragam permasalahan dunia. Tempat yang ramai dan tempat di mana berbagai diskusi berlangsung. Tapi pandemi COVID-19 membuat suasana markas PBB kali ini berbeda. Ruang-ruang sidang sepi. Seluruh gedung pun sempat disterilkan untuk melindungi para diplomat dari seluruh dunia dari virus corona. Tapi Indonesia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya duduk sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB gara-gara sebuah virus. Pekerjaan diplomasi terus berjalan. Salah satunya dikawal oleh seorang perempuan yang duduk sebagai Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di Kementerian Luar Negeri. Kalau menyesuaikan dengan tema yang dibawa Indonesia ini kan memajukan perdamaian itu tadi. Penerjemahannya sampai kepada hasil itu apa sebenarnya nanti? Sebenarnya tema memajukan perdamaian atau advancing sustainable peace ini bukan tema yang lahir dari suatu yang kosong, karena ini merupakan lanjutan dari tema tahun lalu sebelumnya mengenai investing in peace. Pada saat kita tahun lalu bicara investing in peace, kita bicara bagaimana kita harus melakukan menanam bibit-bibit benih-benih perdamaian, harus dirawat, harus dijaga. Tapi setelah dirawat dan jaga bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memajukan. So ada act and action to move forward. Jadi harus memajukan perdamaian yang sudah dijaga. Kenapa temanya memajukan perdamaian? Karena kita sadar sekali pada saat kita akan menjadi presidensi bulan Agustus ini, dunia itu sudah berubah, Mas. Sudah lagi bukan dunia yang kita kenal lagi. Karena adanya situasi pandemik dan fakta bahwa memang wajar aja berbagai negara memfokuskan segala sumber daya yang ada dari dalam negara itu untuk countering atau merespon terhadap pandemik. Tapi kita juga sadar jangan sampai kerja untuk merespon pandemik itu melupakan tanggung jawab untuk menjaga pilar keamanan dan perdamaian. Kenapa? Karena kalau situasi tidak aman, misalnya negara konflik, ya karena pandemik akan memperparah situasi kemanusiaan yang ada di suatu negara itu. Buat negara-negara kita yang syukur pada Tuhan kita aman ya, kita bukan negara yang berkonflik, tapi kalau kita tidak memperhatikan pilar-pilar security dan keamanan, bayangin kalau kita sudah berhasil merespon terhadap pandemik, tugas berikutnya kita apa? Coba, recovering ekonomi, ya kan? Bayangin berusaha kembali ya, mendorong perekonomian, tapi suasana untuk berusaha untuk melakukan kerjasama ekonomi tidak ditunjang oleh perdamaian. Tidak damai, tidak aman. Betul, tidak aman gitu. Begitu. Jadi itu memang lebih susah lagi. Tugas kita adalah tetap agar Dewan Keamanan PBB di bawah Presidensi Indonesia punya komitmen untuk menjaga agar investasi pembangunan dan perdamaian yang sudah kita lakukan sebelumnya tidak hilang begitu saja karena adanya pandemi. Pada saat tahun lalu, Ibu bisa langsung ke sana, bernegosiasi, berbicara dengan pihak-pihak yang terkait, negara-negara yang terkait juga, yang terlibat. Tahun ini, buktinya Ibu ada di Jakarta, dan mengikuti sidang dari Jakarta. Lebih susah dong untuk bisa menggolkan sebuah resolusi, mencapai sebuah kesepakatan, bernegosiasi dengan negara-negara anggota lainnya. Ya, tentu saja sangat lebih sulit, terutama bagaimana kita harus menyesuaikan metode kerja kita dengan situasi yang baru. Tentu saja teknologi banyak membantu dan sebenarnya koordinasi kita dengan perwakilan kita di New York sudah sangat berjalan dengan baik. Tapi secara jam kerja juga saya yakin berubah dong. Nah, menatanya gimana? Apakah memang dibagi ada 2 tim kah di Jakarta dan di New York, atau bahkan interaksi juga dengan itu tadi yang Ibu Grata bilang? Kalau terkait dengan negara lain, contohnya Korea Utara atau dengan Suriah, ini kan harus berinteraksi juga dengan mereka. Betul. Mengatur jamnya ini bagaimana tuh caranya? Nah itu untungnya adalah saya juga dibantu oleh teman-teman yang masih muda, diplomat muda yang justru punya energi lebih besar dari saya. Saya punya teman-teman yang bekerja di bawah Satgas DK, Satgas Dewan Keamanan PBB. Mereka adalah tim yang dibentuk khusus semenjak kita terpilih untuk menangani isu-isu DK. Ini anak-anak muda ini masing-masing saya delegasikan tugasnya berdasarkan penanganan isu, mereka menjadi pakar. Jadi terbagi 2 tim, setidaknya 2 tim ya, antara Jakarta dan New York tadi gitu. Arahannya jelas, agenda yang diusung oleh Indonesia pun jelas.
Tinggal bagaimana pelaksananya. Ini yang dilakukan secara lintas negara. Di Jakarta hingga ke New York, para diplomat bekerja untuk menyusun resolusi yang akan ditawarkan Indonesia ke panggung Dewan Keamanan PBB. Bene dan Rai adalah bagian dari Satgas yang bekerja siang dan malam untuk memastikan agenda Indonesia tetap berjalan, meskipun lokasi dan jam tidur mereka berbeda jauh. Lalu bagaimana mereka mengatasinya? Selamat malam ya Mbak Bene ya, sama saya ya. Halo Mas Timi, selamat malam. Oke, dan ada Mas Rayanul Sang Aji, selamat pagi Mas Ray, waktu New York. Selamat pagi waktu New York, Mas Timi. Oke, sedikit pengenalan dulu. Mas Ray dan Mbak Bene ini satu divisi ya, atau bagaimana sih sebenarnya ini? Karena setahu saya mengerjakan hal yang sama, hanya saja Mbak Bene mengerjakan bagian Jakartanya, Mas Ray bagian New York-nya. Mungkin Mbak Bene bisa ngasih sedikit gambaran apa sih yang Mbak Bene kerjakan? Jadi gini Mas Timi, selama keanggotaan kita di Dewan Keamanan PBB 2019-2020, baik itu di Jakarta maupun New York, kita punya yang namanya Satgas Dewan Keamanan PBB atau Satuan Tugas Dewan Keamanan PBB. Kebetulan Mas Ray itu Satgas di New York, sementara saya bersama rekan-rekan yang lainnya ini bertugas di Satgas di Jakarta. Okay. Jadi kita sama-sama saling koordinasi sebagai dua-duanya anggota Satgas di KPBB. Oke, jadi secara badan nih sebenarnya satu lah ya, timnya Mbak Bene dan timnya Mas Ray, sama-sama Satgas. Tapi ini Satgas yang mengurusi apa, Mas Ray? Khususkah di fokus tertentu gitu, Mas Ray? Di New York kebetulan kita diserai tanggung jawab untuk mengurusi isu counter terrorism. Dan kebetulan juga menjadi mirror kita di Jakarta adalah Bene. Ketika tahun 2018, ketika kita pertama kali ada pengumuman bahwa kita terpilih sebagai anggota DKPBB periode 2019-2020, Ibu Menlu saat itu dalam konferensi persnya bersama Pak Presiden Jokowi juga, bahkan waktu itu seingat saya Pak Presiden Jokowi yang sampaikan ada prioritas 4+1 Indonesia di DKPBB selama keanggotaan. Salah satu prioritasnya itu adalah untuk memajukan pendekatan yang komprehensif mengenai isu penanggulangan terorisme. Oke, nah itu kan dirumuskan di Jakarta, pasti melalui Ibu Menlu juga. Ya. Sampainya ke New York, apa dong tugasnya Mas Ray dan rekan-rekan untuk mewujudkan ya apa yang sudah dirumuskan Jakarta itu? Memberi gambaran ke kita nih yang tidak paham sebenarnya prosesnya gimana Mas Ray? Terima kasih Mas Timi. Jadi yang disampaikan oleh Bene tadi, kita coba terjemahkan, kita coba sampaikan kepada counterpart kita yang berada di New York, dan kita coba melihat dinamika, feedback, dan masukan dari mereka tentang ide-ide yang kita coba sampaikan tadi. Jadi terus terang, kita sebagai corong di sini, kita melihat dinamika di lapangan, dan kita menyampaikan hal itu kembali kepada Jakarta. Lebih rumit dong ya negosiasi dengan suasana COVID seperti ini. Mas Ray pun harus bertemu dengan perwakilan dari negara-negara lain juga online kan Mas Ray, tidak bisa bertemu tatap muka langsung dong. Tambah lagi harus berkoordinasi dengan Jakarta yang perbedaan waktunya itu separuh hari gitu. Mungkin Mas Ray boleh cerita di awal-awal terutama suka stres nggak mengatur jam, saya harus ketemu dengan orang ini, kadang-kadang orangnya aja nggak ada di New York juga, di negaranya dia. Habis itu harus kontak Bene lagi, entah jam berapa pula itu ngaturnya gimana Mas Ray? Ya, ini salah satu pengalaman unik. Kita saat ini sedang terlibat dalam suatu proses negosiasi, dan ada beberapa teman dari anggota Dewan Keamanan PBB lain yang saat ini sedang berada di pusatnya masing-masing. Ada yang berada di Berlin, ada yang berada di Dominika. Jadi untuk mengatur pertemuan di antara kita 15 saja sudah cukup sulit, karena kita mau negosiasi sore waktu New York, tapi teman di Berlin sudah tengah malam. Jadi sebelum kita negosiasi, kita sudah negosiasi dulu mengenai waktunya, kapan kita bisa mulai. Dan akhirnya kita cuma bisa negosiasi selama 1 atau 2 jam. Belum lagi harus lapor kepada Bene. Jadi kalau antara kalian berdua deh, Mbak Bene dan Mas Ray, siapa yang ngalah jamnya? Karena di saat kita tengah malam, mereka tengah hari.
di saat Mas Ray tengah malam, kita yang tengah hari. Jadi siapa yang sering ngalah untuk jam yang lebih nyaman dibandingkan dengan yang lainnya? Coba Bene dulu deh, Pak Bene. Kita biasanya ada slot-slot waktu tertentu ya, yang kita tahu bahwa, wah ini New York pasti udah bangun nih, jadi saatnya kita kirim dokumen. Terus nanti ketika New York bangun, otomatis kan sudah malam di Jakarta. Jadi saya pamitan dulu sama Mas Ray. Mas, nanti kalau ada apa-apa, dikirim aja dokumennya. Nanti ketika saya bangun paginya, nanti saya cek. Kalau Mas Ray, gimana tuh mengatur jam janjiannya? Atau kapan kita bisa ngomongin soal ini nih, gitu janjiannya di jam berapa itu? Jadi critical point itu sekitar, kalau biasanya selama ini pengalaman sekitar jam 12 malam dan jam 7 pagi. Jadi ketika jam 12 malam, Bene suka kirim WhatsApp, dia bilang, Mas, ini cuma sekedar dikirim aja, bacanya besok pagi aja. Tapi kalau kita udah lihat kan, kita nggak bisa tidur malah. Karena kepikiran. Karena kepikiran. Akhirnya biasanya diskusi sampai jam 1, jam 2, kemudian besok paginya juga sama. Bene sudah kadang-kadang, saya coba ngirim dokumen, Bene bilang, Mas, bentar Mas, lagi nyetir atau lagi di jalan. Tapi bisa diatur selama ini, karena memang kelihatannya si Bene juga standby 24 jam, hampir 24 jam sehari. Jadi kendala time difference antara Jakarta dan New York kita coba atasi ya, Ben, selama ini dengan komunikasi yang baik dan bantuan WhatsApp. Oke, menjadi ujian kekompakan nggak nih perbedaan waktu? Lu dong sekali-sekali yang malam, gue udah ngantuk nih, gitu-gitu. Mungkin pernah terjadi nggak, Mas Ray? Tiap hari balas-balasan. Kalau dia kirim tengah malam, besoknya besok kita balas juga kirim tengah malam. Oke. Saat bersidang pun tiba. Sidang yang biasanya dilakukan di gedung pusat PBB di New York, Amerika Serikat, kini pindah ke sebuah ruang di gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang duduk mewakili Indonesia selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pun bersiap untuk memimpin sidang ini. Tapi tentu saja para anggota Dewan Keamanan PBB tidak berkumpul di gedung Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di rumah maupun kantor mereka masing-masing di negara mereka masing-masing. Layaknya sebuah kantor yang menerapkan work from home, sidang DKPBB pun dilakukan anggotanya dari rumah. The cooperation to address the transnational nature. The Security Council will not take its consideration of item 2 of the agenda. Karena tetap mengikuti jam New York, sidang pun dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dan tidak jarang berlanjut hingga lewat tengah malam. Semuanya demi peran aktif Indonesia memberikan dampak bagi stabilitas dan kesejahteraan dunia, sesuai dengan ide para founding fathers kita.